Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Tuhan Yesus kita luar biasa, haleluya. Saya percaya minggu-minggu ini, bulan-bulan ini kita sedang bicara pada hal yang saya berdoa supaya itu menjadi sebuah berkat terobosan di dalam kehidupan kita. Kita bulan ini bicara bagaimana mengalami Tuhan di dalam pekerjaan. Bicara mengalami Tuhan berarti merasakan kehadiran Tuhan, merasakan campur tangan Tuhan, merasakan anugerah Tuhan di dalam pekerjaan kita. Kita banyak belajar bagaimana kita perlu membangun relasi di dalam pekerjaan. Kita perlu bangun relasi dengan karyawan, dengan pimpinan dan semua orang supaya apa yang kita lakukan berhasil. Karena kita mampu menjalin relasi di dalam pekerjaan kita. Dan setiap orang percaya dikatakan biarlah kita jadi anak Tuhan yang kreatif. Bukan hanya orang yang mengalir saja, ya mengalir itu katanya jatuhnya ke got, ya bukan kemana-mana, dan tidak mengalami perubahan, tetapi biarlah kita jadi orang yang kreatif, yang bisa melakukan ide-ide kita, merealisasikannya. Kita juga belajar bagaimana menjadi seorang yang bisa bekerja sama di dalam tim, bukan hanya sendiri saja. Karena ketika kita melakukannya bersama-sama, maka pencapaian kita lebih besar lagi. Lebih banyak yang kita bisa capai. Kita belajar juga bagaimana kita harus memiliki visi dalam kehidupan kita. Supaya dengan jelas kita bisa mencapai impian kita. Karena apa? Kita punya visi. Semua firman Tuhan yang dibahas diharapkan itu mengubahkan paradigma kita. Ya, mengubahkan kehidupan kita, menolong kita di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam semua yang kita lakukan berhasil. Ya, karena ada faktor Tuhan dan juga ada faktor kita. Bukan hanya Tuhan saja yang memberkati kita, tetapi juga ada upaya daripada kita, yang upaya yang sesuai dengan firman Tuhan, maka dengan berkat Tuhan, maka semuanya akan dicapai dengan berhasil. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana terobosan di marketplace, ya di tempat di mana kita berada. Marketplace itu bukan hanya bicara tentang bisnis saja, tapi juga bicara tentang bagaimana kita mungkin ada di tempat pendidikan, di pemerintahan, di seni, di media, ya di di agama dan banyak hal lagi yang kita bisa lakukan di sana. Dan saya berdoa biarlah firman Tuhan ini menjadi satu terobosan di dalam kehidupan kita dan Tuhan dipermuliakan. Nah, berbicara mengenai hal ini saya sering senang mendengar kesaksian-kesaksian yang diungkapkan, ya. Bagaimana seseorang itu berhasil di dalam suatu bidang. Dan saya sering tanya bagaimana sih perjuangannya dari awal sehingga mencapai saat ini, posisi sampai saat ini. Bagaimana melakukannya. Dan saya juga tanya bagaimana Anda bisa menceritakan suatu pengalaman pribadi yang dirasakan sebagai mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita berkata, ya Tuhan itu baik, tapi tidak banyak orang yang mau cerita bagaimana Tuhan itu ada di dalam pekerjaan kita, Tuhan melakukan mujizatnya di tengah-tengah pekerjaan kita. Dan saya senang kalau misalnya ada beberapa orang yang bisa sharing di tengah-tengah kita. Dan pagi ini kita ada kesempatan, kita bisa menyaksikan seorang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan diberkati Tuhan di dalam pelayanannya dan juga di dalam pekerjaannya. Dan saya berdoa supaya kesaksian ini menjadi berkat buat kita. Sebelum kita nanti mendengar firman Tuhan lebih lanjut. Saya undang Pak Petrus untuk maju ke depan. Memberikan kesaksiannya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Pak Wahyudi yang memberi kesempatan pada saya untuk menyaksikan bagaimana kasih dan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saya. Tanggal 25 September yang lalu, saya dipanggil oleh direksi ke kantor pusat dan saya bersyukur saya dipercaya untuk menjadi eksekutif agency director. Itu bukan karena kuat, bukan karena kepandaian saya, tapi itu satu anugerah yang Tuhan berikan. Saya juga bukan sekedar hanya mengawasi Tasikmalaya, tapi dipercaya untuk area Jawa Barat. Ini semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Hal ini didasari satu hal. Sejak saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus dan juru selamat pribadi saya, tanggal 20 November 1983, itu paradigma saya diubahkan. Dulu saya terlahir
keberadaan saya sebagai orang yang mungkin jauh di bawah garis kemiskinan. Tapi oleh anugerah Tuhan ketika saya menerima Dia, saya percaya saya menjadi ciptaan baru. Ya, ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah semua. Ya, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, mari kita baca bersama-sama supaya kita juga mengerti, ya, dan bukan hanya mendengar, menerima, tapi kita mengalami sungguh-sungguh dalam hidup ini. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Saya sadar ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, hidup saya diubahkan. Ya, paradigma saya diubahkan. Saya adalah anak raja. Ya, ada anak nyanyian lagu rohani anak-anak sekolah minggu, itu yang sungguh mengyang-yang di dalam telinga saya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ya, tapi kenapa saya anak raja? Saya sudah baca komik-komik, banyak komik ya, kalau raja itu hidupnya sedemikian diberkati luar biasa. Ya, tapi kok kenapa saya miskin? Nah, ini saya ubah. Ya, saya rubah, saya dobrak. Tuhan, saya tidak mau miskin lagi. Ya, saya tidak mau miskin lagi. Nah, suatu saat, saya tambahkan 1 Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini luar biasa. Ini seharusnya menjadi pengalaman kita semua. Saya yakin dan percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah anak-anak Allah. Amin. Ya, kalau kita adalah anak-anak Allah, maka DNA kita, kromosom yang ada di dalam tubuh kita adalah anak Allah. Ya, jadi seharusnya kita menerima bagian-bagian yang Tuhan seada, yang Tuhan miliki di dalam kerajaannya. Nah, sejak saat itu saya berdoa, Tuhan, aku ingin memuliakan Tuhan dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Dengan studi saya ingin memuliakan Tuhan. Nah, setelah lulus SMA dengan nilai yang cukup baik, papi mami saya mengatakan, kamu cukup di sini, kamu punya 4 adik, ya jadi kamu nggak usah kuliah, ya. Tapi teman-teman saya yang biasa-biasa saja juga kuliah, saya kepingin kuliah. Nah, pokoknya gini, aku mau kuliah, ya, aku mau biayain sendiri, aku sambil bekerja, ya. Jadi saya mulai daftar ke perguruan tinggi. Dan tidak mungkin ya kalau saya mendaftar ke perguruan tinggi swasta, saya harus mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Ya, karena biaya, ya menyangkut biaya. Jadi saya daftar dan puji Tuhan saya diterima melalui si Penmaru ya. Saya diterima di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Sorry, saya baru pulang tadi ya. Saya diterima di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto dengan uang kuliah per semester 42.000. Ya, waktu itu bagi saya itu besar sekali. Dan setelah saya diterima di Unsud itu, saya mulai mencari pekerjaan dan bersyukur ada lowongan ya. Jadi part time sales di Sabun Wings Ekonomi. Itu saya bersuka cita luar biasa. Nah, karena saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya percaya Tuhan ada di dalam hidup saya katakan saya ingin menjadi karyawan yang terbaik. Ya, salesman yang terbaik walaupun saya part time. Dan puji Tuhan dalam waktu yang relatif singkat, pimpinan saya yang belum percaya kepada Tuhan, ya, dia melihat kerja saya dan akhirnya saya dipercaya mengepalai sales-sales yang ada. Bukan hanya itu saja, terus saya dipercaya untuk mengelola hampir semuanya. Ke bank saya, urusan ke kantor pusat saya, dan itu Tuhan percayakan. Orang-orang ngomong, saya ini tangan kanannya, saya tangan kanannya si bos. Ya, dan itu anugerah Tuhan dalam waktu yang relatif singkat. Dan puji Tuhan banyak mujizat-mujizat terjadi ketika saya mulai bekerja.
Karena saya sadar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi ada satu impian saya. Saya kepingin kerja di bank ya. Jadi ketika saya disuruh setor ke bank oleh si bos ya. Saya kok lihat orang kalau kerja di bank kok kayaknya enak banget ya. Pakaiannya rapi, ruangannya adem ya. Kalau saya kan kalau jadi sales di truk kadang-kadang harus ngangkut sabun ya. Itu satu box atau satu ember itu beratnya 25 kilo. Saya harus angkut-angkut itu ya. Nah kalau lihat orang kerja di bank kayaknya enak. Ini mimpi saya ya. Dan saya akhirnya mendaftar kerja di bank. Ternyata kerja di bank itu bukan hal yang mudah. Saya melalui seleksi 6 kali tes kalau nggak salah ya. 6 kali tes baru terima di Danamon ya. Dan itu di Tasikmalaya. Saya bersyukur sekali oleh anugerah Tuhan. Dan saya punya prinsip. Kalau saya digaji 100, saya harus bekerja seolah-olah saya digaji 200. Jadi ekstra. Ya, jadi kalau orang biasa, itu bahasa Inggrisnya kan ordinary people. Tapi kalau orang luar biasa, itu extraordinary people. Hanya beda ekstra. Jadi kalau saya mau jadi orang luar biasa, saya harus ekstra. Nah saya lakukan. Ketika orang lain jam 5, go, pulang. Ya, tapi saya tetap selesaikan pekerjaan hari itu, saya selesaikan, bereskan. Ya, karena besok ada pekerjaan yang lain. Ya, dan puji Tuhan, saya satu kali ada teman saya mengatakan, ngapain kita kerja lembur-lembur? Kalau kita di marketing kan nggak ada lemburannya. Udah balik aja. Enggak lah, saya juga di rumah nggak ada kerjaan, lebih baik beresin pekerjaan. Dan walaupun bos saya tidak melihat, tapi ada satu hal, saya percaya Tuhan melihat. Dan Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kepadanya kita menyembah, kita beribadah, itu Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Ya, satu kali ada panggilan ya, ketika waktu itu masih manual ya, gajiannya masih diamplopin ya, bukan melalui rekening, diamplopin. 3 bulan saya terima satu hal, kamu gajinya naik, tapi jangan ngomong siapa-siapa. Ya, kamu dapat hak istimewa ya. Jadi kalau dulu yang kerja di Danamon, kalau ada Ci Esther atau Catherine yang masih di Danamon ya, tahu ya. Kalau untuk dapat kenaikan gaji sampai 25% itu harus dapat nilainya, kalau kuliah itu nilainya 4, cum laude ya. Jadi saya bekerja semaksimal mungkin dan puji Tuhan dinilai baik. Dan saya gajinya itu 1 tahun bisa naik, bukan hanya 1 kali. Ya Pak Tanu juga pernah kerja di Danamon, istri saya juga pernah bekerja di Danamon. Rata-rata kenaikan gaji 1 tahun hanya 1 kali. Ya, tapi puji Tuhan, saya bertahun-tahun saya naik gaji itu bisa sampai 3 kali dalam 1 tahun. Ya, saya padahal dari level yang paling rendah. Mungkin sama ya, saya sama Pak Tanu ketika masuk di Danamon, junior clerk betul enggak? Gajinya kurang lebih 100 ribu. Tapi dalam 2 tahun, itu tidak pernah terjadi. Ya dalam 2 tahun, Tuhan promosikan saya luar biasa. Itu dinaikkan Tuhan luar biasa. Ya mujizat terjadi. Ya dalam waktu relatif singkat, saya dipercaya menjadi pimpinan cabang pembantu. Otomatis dalam hal gaji, saya harus disesuaikan. Jabatan saya harus disesuaikan. Dan itu naiknya 10 kali lipat dari ketika saya pertama kali masuk di Danamon. Itu dahsyat luar biasa. Ya, itu karir saya yang Tuhan berikan. Walaupun penuh dengan tantangan, pencobaan, masalah yang saya hadapi, tapi saya percaya ada Yesus yang selalu menyertai karena saya adalah anaknya. Saya anaknya dan saya harus memuliakan dia. Dan puji Tuhan, setelah mendapat jabatan pimpinan itu banyak penawaran. Ya, dan akhirnya saya memutuskan di dunia asuransi tahun 1996. Dan itu mulai karir saya di asuransi.
Di awal karir saya di asuransi itu penuh sekali tantangan. Ya, diusir pernah, dikatakan maaf kata ya, ini kata-kata yang kasar. Lah semua agen asuransi mah kabeh, itu pernah. Ya, kalau di hadapan empat mata no problem ya. Maaf ya, ini di hadapan pelanggan-pelanggannya dia. Ya, cuma agen asuransi semua. Saya hanya diam karena saya bukan ya. Jadi kalau saya marah itu berarti saya bukan ya. Saya diam saja, saya tungguin. Setelah langganannya dia keluar, saya cerita coba Ci percayakan asuransi ke saya. Saya tidak akan seperti mereka-mereka. Karena mungkin kesabaran saya, akhirnya Ci itu ngomong, ya enggak salah. Sok Abus, 10.000 US dollar. Waduh, saya hampir meloncat. Ya, wah itu bagi saya itu uang gede banget ya. Nah, tapi itu anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Setiap tahapan Tuhan promosikan saya, tapi Tuhan juga beri ujian-ujian. Makanya saya percaya, setiap kesaksian ya, setiap kesaksian pasti ada ujian. No testimony without test. Ya, jadi siapkan diri kita untuk menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Dimanapun. Tapi yang utama, kita harus sadar, rugi besar bila kita bermain-main dengan kehidupan kekristenan kita. Karena ada upah yang besar yang Tuhan sediakan bagi orang yang sungguh-sungguh di dalam Dia. Ya, jadi mari saya mengajak Bapak Ibu semua, saudara semua yang ada di tempat ini, kita serius dengan Tuhan. Ya, kita beriman dengan Tuhan, percaya bahwa Yesus ada. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia ada dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah diam. Dia selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Biar setiap kita memuji Tuhan, setiap kita melakukan apapun juga, kita harus sadar bahwa apa yang kita lakukan semuanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya mau sampaikan ini, apapun posisi kita saat ini, sebagai tukang sapukah, sebagai pegawai sebagai pimpinankah, sebagai pemilik perusahaan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Ya, ada beberapa prinsip yang saya percayai. Mari kita terus menabur. Pasti satu kali kita akan menuai. Saat kita menabur, jangan melihat musim. Ya. Kadangkala kita tetap menabur ketika musim kering. Tapi kita percaya kalau Tuhan ada bersama dengan kita akan menuai berlipat kali ganda. Yang kedua yang saya tekankan adalah bekerjalah seperti untuk Tuhan. Berusahalah seperti untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Yang ketiga, andalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatan kita. Maaf, saya mau katakan, saya terlahir dari kakak beradik ada 7 orang. Waktu di tes IQ, saya paling rendah. Ya, rata-rata minus. Ya, rata-rata minus itu di bawah 100 IQ saya. Tapi saya begini, prinsip saya ketika saya sudah menerima Tuhan, Tuhan ada di dalam diri saya, walaupun IQ rendah, kita bisa mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Ya, jadi percayalah siapapun kita yang ada di tempat ini, jangan ada seorang pun yang menganggap kita rendah, tetapi percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan untuk menjadi luar biasa, kita harus bekerja ekstra. Kalau yang lain biasa-biasa saja, kita harus ekstra. Dan yang terakhir, percayalah Tuhan. Percaya Tuhan ada. Dalam ibadah kita Tuhan ada. Ketika kita pulang di dalam perjalanan, Tuhan ada. Di dalam pekerjaan Tuhan ada. Di dalam usaha kita Tuhan ada. Jadi semuanya kita mari persembahkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Sebuah kesaksian yang menginspirasi. Saya berharap itu bukan hanya dialami oleh beliau, tetapi dialami kita semua. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Saya
percaya akan sebuah kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca sama-sama biar ini jadi iman dan kekuatan dalam hidup kita. Buka mulut semua. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah rancangan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Yang percaya katakan amin. Setiap orang percaya akan mendapatkan hal ini. Firman Tuhan berkata, rancangan-rancangan damai sejahtera yang membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan. Itu yang diinginkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak orang di luar sana yang memberikan informasi atau menolong kita untuk mencapai sasaran-sasaran keberhasilan kita. Kita perlu punya visi, kita perlu punya tujuan, kita punya strategi, aksi dan akhirnya sukses. Itu yang diajarkan mereka di sana. Bahkan ada hal-hal yang sangat saya pikir ini hal yang praktis, yang bukan hanya diketahui oleh orang-orang percaya saja, tetapi semua orang perlu memiliki hal ini, punya etos kerja yang baik, profesional, ya tindakannya positif, jujur, berintegritas, punya motivasi, ya percaya diri dan semua hal yang ada. Dapat bertanggung jawab, loyalitas. Itu adalah nilai-nilai yang membuat kita sukses. Tapi siang ini saya membawa Bapak Ibu Saudara untuk belajar kepada seorang yang bernama Yusuf. Di mana kehidupan dia dari seorang budak menjadi seorang yang diberkati Tuhan yang memimpin di sebuah kerajaan Mesir sebagai orang kedua di sana. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Allah mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, ke negeri Kanaan, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Allah membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan ini, ada masa depan yang penuh harapan buat Yusuf di sana. Kelihatannya tidak nyaman peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Tapi kalau kita bisa lihat, ini membuktikan rancangan Allah ada pada kehidupan Yusuf. Ada pada kehidupan Yusuf yang berkenan kepada Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan yang membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Saya berdoa setiap orang percaya mengamini firman Tuhan ini dan hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Sehingga kasih karunia Tuhan terbuka dalam kehidupan kita, akan terjadi terobosan-terobosan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita. Nah, kita bisa lihat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Yusuf ya. Tuhan mempersiapkan kehidupan Yusuf dari seorang yang biasa, seorang budak, tetapi akhirnya menjadi orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Apa saja yang dialami oleh Yusuf. Dan saya percaya kalau kita sanggup melewatinya, maka kita akan mendapatkan terobosan Allah di dalam kehidupan kita, di dalam marketplace, di dalam usaha dan pekerjaan kita. Yang pertama kita bisa belajar adalah ujian kerendahan hati. Kalau Bapak Saudara memperhatikan kisah daripada Yusuf, seorang yang di umur 17 dianggap lebih lebih daripada saudara-saudara yang lain. Dia mendapatkan pakaian lebih mewah daripada kakak-kakaknya. Dia mendapatkan perlakuan yang istimewa dari ayahnya. Ya, ada yang menafsirkan demikian, jubah yang maha indah itu membuat seolah-olah Yakub memperhatikan Yusuf lebih daripada yang lainnya. Memperhatikan Yusuf dan mungkin satu waktu bisa dijadikan sebagai ahli waris. Padahal harusnya hak warisan terbesar adalah kepada anak-anak sulung. Tetapi jubah indah ini membuat keluarga yang lain, anak-anak yang lain cemburu terhadap Yusuf ya. Nah, apalagi dia bermimpi, mimpi-mimpinya itu seolah-olah membuat dia lebih tinggi daripada kakak-kakaknya.
Dia berkata ada berkasku dan kemudian berkas-berkas kakak, berkas-berkas semua kakak ini menyembah kepada diriku, membuat tambah benci keluarganya. Ada lagi kisah di mana dikatakan bulan, bintang, matahari semua menyembah kepada Yusuf. Bahkan ayahnya sendiri menegur dia, mengapa engkau bercerita demikian? Ya, kesombongannya akhirnya diizinkan Tuhan. Ketika kakak-kakaknya mulai membenci dia satu waktu ketika dia datang ke tempat kakaknya berada. Akhirnya Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke sebuah sumur kering. Mereka berkata, coba lihat pemimpi itu apakah dia bisa melakukan sesuatu hal. Ya, ini menjadi satu ujian sumur, ya, kerendahan hati. Pada waktu yang lalu dia memiliki segala sesuatunya, biasa menyombongkan dirinya. Tetapi pada waktu itu kecongkakannya dihancurkan. Ya, firman Tuhan berkata kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kesombongan kita sebenarnya lebih banyak berpusat kepada diri sendiri. Orang sombong merasa mampu, orang sombong merasa apa-apa dia bisa. Dan semuanya aku berpusat pada diri sendiri. Dan itu akhirnya menyebabkan penolakan-penolakan. Yusuf ditolak oleh saudara-saudaranya. Dan dia mengalami hal yang tidak nyaman. Tuhan juga berkata tidak suka dengan orang sombong. Direndahkannya orang-orang sombong. Ketika kita sombong maka kita tidak waspada, kita bisa hancur. Kita perlu belajar rendah hati. Bapak Saudara pernah dengar cerita kapal Titanic? Ya, kapal Titanic ini sebuah kapal yang sangat besar, yang mewah. Pada zamannya dikatakan, dia berkata tidak ada satupun yang bisa menghancurkan kapal ini. Tapi ketika satu waktu mereka melewati tempat di mana banyak gunung es, ya, memang sebenarnya dirancangkan air masuk tidak akan membuat tenggelam. Ada tempat yang disediakan supaya air masuk tidak membuat tenggelam. Titanic ada tempat, ada 4 katanya. Nah, tetapi ternyata ketika dia tertabrak gunung besar itu, akhirnya tempat yang bocor menjadi tempat 6 bagian. Sehingga 2 bagian ini menyebabkan akhirnya kapal yang dikatakan tidak bisa tenggelam, akhirnya tenggelam. Karena apa? Kesombongan. Ya. Belajar. Kita perlu belajar rendah hati dalam kehidupan ini. Keberhargaan diri kita tidak digantungkan dengan merek-merek, dengan segala yang kita keluarkan. Orang-orang kaya pun bisa berpakaian sederhana. Ya. Bapak Ibu Saudara bisa makan dengan berbagai macam harga yang ada. Di Tasikmalaya mungkin 5.000 masih ada. Dapat apa? TO 5.000 ada enggak ya? Ya. Ada makanan mungkin 50.000, kita bisa kenyang, sama makan. Ya. Tapi ada yang mau makan 500.000, iya sama, pada akhirnya hanya mengenyangkan diri sendiri. Bahkan ada mungkin yang pernah pamer, ya, makan 1 juta. Apa? Makan steak mahal dari luar negeri 1 juta. Kenyangnya sih rasanya sama, ya. Mungkin rasanya ya gitu-gitu aja. Tapi mungkin yang menjadikan sombongnya apa? Bisa cerita setiap orang. Saya bisa makan steak 1 juta begitu ya. Yang itu yang biasanya ditonjolkan itu. Ya, bisa keluar negeri dan macam-macam. Sehingga kesombongan itu tidak membawa kita untuk kepada hal yang baik, tetapi bisa menghancurkan kita. Ya. Ada banyak orang yang pada dasarnya baik. Ketika dia menjual sesuatu, ketika dia menasehati orang, baik nasihatnya. Tapi akhirnya nasihatnya ditolak karena apa? Kesombongan. Penjualannya yang dijual tidak diterima orang lain karena apa? Kesombongannya. Kita perlu belajar kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu dibutuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara mau cari teman untuk relasi dagang Anda perlu rendah hati, minta tolong, jalin kerjasama. Anda mau bentuk kerjasama tim, perlu kerendahan hati, bisa saling menghargai, bisa saling mendukung satu dengan lain. Bagaimana kita menjual produk, bagaimana kita menjadikan teman orang lain, kita perlu rendah hati. Dan firman Tuhan menegaskan demikian,
bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, katakan bersama-sama, adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu kata firman Tuhan. Apakah Anda percaya semua ini? Terjadilah seperti imanmu. Ganjaran kerendahan hati. Yusuf itu diizinkan Tuhan masuki ujian sumur itu. Tidak nyaman. Kemudian diangkat, dia harus jadi budak. Selama hidupnya mungkin dia banyak suruh orang. Dia banyak melakukan hal-hal yang dia inginkan. Tetapi pada posisi itu diizinkan Tuhan. Direndahkannya dirinya. Dia masuk menjadi seorang budak yang harus melayani tuannya. Tetapi lihatlah selanjutnya. Ketika Tuhan tetap menyertai dia di tengah-tengah waktu di mana dia harus merendahkan diri, Tuhan angkat dia. Terjadilah sukses, saya ngomong, di dalam kehidupan dia. Apa yang dilakukan berhasil, yang dipegang dia berhasil. Sehingga dikatakan bahwa Potifar itu menyerahkan semuanya kepada tangan dia, sehingga rumah tangganya diurus oleh diurus oleh Yusuf. Karena Potifar percaya. Yusuf mulai menikmati kepercayaan. Yusuf mulai menikmati keberhasilan. Dan tetapi dia dimulai dengan sebuah yang saya katakan sebagai ujian integritas. Kalau kita mau dipercaya dalam kehidupan kita, kalau kita mau dipercaya di dalam kehidupan usaha kita, kita perlu namanya kejujuran. Kejujuran di dalam hal waktu, kejujuran di dalam hal uang, kejujuran di dalam hal wewenang. Firman Tuhan dikatakan menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Tuannya lihat apa yang dilakukan Yusuf itu sungguh-sungguh baik sehingga dia dipercayakan. Saya percaya ketika kita berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan, bekerja dengan jujur, ya waktu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Orang lain mungkin pulang 5 menit lebih awal, Anda tidak melakukan hal itu. Anda melakukan 5 menit lebih akhir. Anda sedang melakukan sesuatu yang baik untuk hidup kita. Ada pertanyaan yang saya sempat lontarkan di tengah-tengah anak-anak SMP. Saya bertanya, kalau teman-temanmu semua mencontek, hanya kamu saja yang tidak mencontek, kira-kira kamu merasa rugi atau enggak? Menurut Bapak Ibu Saudara jawabannya gimana? Ada yang ngomong rugi mungkin ya. Kalau misalnya pedagang-pedagang semua ngomong 1 kilo itu sama dengan 900 gram, ya. Dan Anda sendiri yang timbang 1 kilo pas, Anda merasa rugi tidak? Itu kan bicara tentang kejujuran. Kalau orang lain mengambil haknya, misalnya korupsi semua, tapi hanya Anda yang tidak korupsi, Anda punya perasaan rugi tidak? Ini kan bicara tentang integritas. Orang lain tidak tahu. Orang lain lakukan sama-sama, mengapa saya tidak lakukan? Tapi lihatlah kejujuran, ya, kesetiaan daripada Yusuf membuat dia diangkat mengatasi semua orang-orang yang ada di rumah tangga itu. Ingat, dia budak, tetapi dia diangkat di rumah seorang Mesir. Potifar, kepala daripada penjaga Fir'aun. Ya, kejujurannya. Ya. Menjauhi kejahatan inilah jalan orang jujur. Dan ujiannya tidak hanya sampai di situ. Ketika istri Potifar melihat dia cakap dengan pekerjaannya dan dia tertarik, apa yang terjadi? Dia mengalami ujian yang saya katakan sebagai kesucian hidup. Ya. Ditawari supaya dia tidur bersama, tapi dia tidak mau. Karena dia percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan dia dan dia harus melakukan hal yang baik. Apa yang dilakukan dia? Dia menolak dan dia lari. Ya. Dia mengalami ujian integritas ini. Di dalam keberhasilan kita, ada banyak tantangan dalam kehidupan kita. Ada banyak tantangan dalam kejujuran, ada banyak tantangan dalam kesucian hidup. Ya.
orang-orang yang sering bekerja di luar kota, yang tidak ada orang-orang kenal dan macam-macam. Ya, ini salah satu hal yang menjadi ujian kita. Ya, ada seorang pasangan suami istri yang dipandang orang sebagai pasangan suami istri, dia kepingin beli hamburger. Dan dia membelinya lewat sebuah restoran yang bisa membeli lewat jendela mobil dan membeli. Yang kita kenal dengan drive-thru, ya, membeli makanan di sana. Dia membeli hamburger. Dan ketika sudah diolahnya, maka hamburger itu diberikan kepada pasangan ini. Dan kemudian mereka keluar, berjalan lagi dengan mobilnya. Tapi ketika lapar dibuka ternyata bukan isinya hamburger, tapi isinya uang yang banyak sekali. Sebagai orang yang berintegritas, yang jujur, dia berkata kepada pasangannya, yuk kita kembalikan uang ini. Akhirnya dibawa kembali, dia kembali ke tempat semula penjual hamburger itu dan dia berkata, ini uang. Tadi saya beli hamburger tetapi ternyata isinya uang. Dan manajernya ketemu, aduh terima kasih, ini penjualan kami sehari. Kalau tidak dikembalikan kami akan kerugian dan kami mungkin dipecat dan kami harus ganti semua. Sebagai balas jasa kami mau Anda berdua saya foto. Ya, kita mau foto, kita mau kasih ke koran, kita mau kasih pasang di dinding. Ternyata masih ada orang yang jujur sampai saat ini. Sudah terima uang banyak tapi dikembalikan karena bukan haknya. Tapi ketika dikatakan demikian, yang pasangannya yang kelihatannya seperti suami istri itu berkata, jangan difoto. Loh, kenapa? Bukankah yang kamu lakukan baik? Tapi sang pria berkata, jangan difoto. Nanti saya dimarahin istri saya. Karena yang saya bawa ini bukan istri saya. Kelihatannya jujur di satu pihak. Demikian juga kita kadang-kadang. Ada hal-hal yang kita kuat di satu pihak, tapi ternyata ada hal-hal lain di mana kita lemah di sana. Kita perlu Tuhan dan kita perlu melewati ini supaya kita mendapatkan terobosan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Dia mengalami ini, Yusuf di penjara. Tapi Bapak Ibu Saudara, pernahkah terpikir kalau Bapak Ibu Saudara baca lagi firman Tuhan? Sebagai orang yang berintegritas, orang yang baik, akhirnya dia harus masuk penjara. Harusnya sebagai seorang pemerkosa, hukumannya bukan penjara, harusnya apa? Mati. Apalagi dia budak. Tapi Bapak Saudara bisa membacanya, dia masuk penjara. Dan penjaranya disebutkan sebagai penjara tempat raja-raja menawan orang-orang. Tahanan-tahanan raja. Satu hal yang tidak masuk akal. Ya, harusnya dia mengalami kematian, tetapi dia tidak mengalami hal itu. Ya, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan Yusuf. Apa yang terjadi? Ya, sementara mungkin orang lain bisa mengalami kematian, tetapi dia tidak mengalami hal itu. Firman Tuhan berkata, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah kelakunya. Harusnya dia mati. Tapi karena integritasnya, saya mulai merenungkan kenapa ya Potifar kok enggak bunuh saja. Atau kalau masih merasa rugi, ya udah dijual saja. Kan lumayan dijual. Tapi mengapa dia masuk ke tempat tahanan-tahanan raja di sana? Saya percaya ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam integritas, maka seperti firman Tuhan ini, pertolongan ada bagi orang jujur. Tuhan menyediakan perisai bagi orang yang tidak bercela kelakuannya. Yang percaya katakan amin. Hiduplah dengan jujur, berintegritas. Ya, integritas itu membuat orang percaya dengan kita. Dan kita bisa lepas daripada masalah-masalah. Ingat Bapak Saudara, membangun kepercayaan itu butuh waktu yang lama Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dipercaya oleh supplier, dipercaya oleh customer, dipercaya oleh orang-orang dekat kita, itu butuh waktu yang sangat lama. Tapi kalau kita ditemukan tidak berintegritas atau gagal, maka membangun kepercayaan itu membutuhkan waktu yang sangat lama.
Bapak Ibu Saudara yang punya suami atau istri, membangun kepercayaan di dalam rumah tangga itu membutuhkan waktu yang lama. Ya, pacaran juga berapa lama, hidup di dalam rumah tangga berapa lama. Ketika ada orang yang jatuh di dalam ketidakpercayaannya, maka membuat saling percaya lagi butuh waktu yang lama. Oleh karena itu saya dorong Bapak Saudara, mari bersama Tuhan kita hidup di dalam integritas. Yusuf ditolong Tuhan. Dia tidak mengalami kematian, tetapi dia masuk tahanan. Dan di dalam tahanan dia ketemu dengan orang-orang yang tidak biasa. Dia ketemu dengan dua orang yang dekat dengan raja, seorang juru minuman raja, yang menyediakan minuman bagi raja. Tidak semua orang bisa memberikan minuman kepada raja. Dan seorang dia bertemu dengan tukang roti yang menyediakan makanan bagi raja. Yusuf ada di sana dan Tuhan memberikan kesempatan dia untuk memimpin, untuk menolong kepala penjara, untuk menjaga semua orang-orang tahanan di sana. Ya, karena hal yang baik juga dilihat oleh kepala penjara dan dia menjadi orang kepercayaan di sana. Berbincang dengan orang dua ini. Ketika mereka sama-sama tidak mengerti tentang isi daripada mimpinya, si Yusuf berkata demikian, apa yang menjadi pikiranmu? Dan Daud menerjemahkannya, arti dari mimpinya. Tukang minuman itu ketika dia menceritakan mimpinya, Yusuf berkata, 3 hari lagi engkau akan keluar dan engkau akan menyediakan minuman buat raja. Dan kepada tukang roti dia berkata, 3 hari lagi engkau akan dilepaskan, tapi engkau akan digantung dan banyak burung akan memakan mayatmu. Nah, ketika itu Yusuf sempat berkata kepada tukang minuman raja, ingat ya, nanti kalau engkau dikeluarkan, ingat sama aku. Aku tidak pantas ada di sini. Ya, aku ini diculik dari tempatku. Dan kalaupun saat ini ada di penjara, aku tidak pantas di sini. Dan dia mengalami yang namanya ujian kesabaran. Karena apa? Selama 2 tahun dia dilupakan oleh juru minuman raja. Di dalam Kejadian 41 ayat 1 dikatakan, Yusuf dilupakan selama 2 tahun. Ya. Pertolongan yang kita berikan ya harus dilakukan dengan tulus hati. Kalau tidak, kita bisa menderita di dalam penantian kita. Kadang-kadang kita menolong seseorang mengharapkan balasan. Tapi lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Ya, dia dilupakan. Ya. Dia membutuhkan kesabaran selama 2 tahun untuk menantikan pertolongan daripada tukang minuman raja itu. Tapi saya percaya, kesabaran itu menolong kita untuk tetap mengandalkan Tuhan. Orang yang sudah merasa sukses, seringkali lupa. Atau mungkin merasa kecewa dengan Tuhan. Tapi kalau kita lewati ujian kesabaran ini, kesabaran itu menolong kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Manusia seringkali mengecewakan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Andalkan Tuhan, ya. Usaha yang kita bangun butuh kesabaran sebelum membuahkan hasil. Ya. Kelola semua yang kita punyai dengan ketekunan. Kalau saat ini kita hanya punya modal yang sedikit, ya kelola dengan baik. Kita perlu ketekunan supaya dengan modal yang ada kita makin maju. Hutang yang besar kita perlu kelola dengan baik supaya makin kecil dan kita bisa lepas dari hutang-hutang yang ada. Kelola hubungan yang baik dengan karyawanmu, dengan relasi, semua yang ada. Itu membutuhkan waktu, keberhasilan demi keberhasilan. Pak Petrus tadi menapaki sebuah sukses demi sukses, itu butuh waktu yang panjang. Dan itu kita perlu kelola semuanya, Pak Petrus bisa mengelola semuanya. Bapak Ibu Saudara, kesuksesan tiap orang itu berbeda. Untuk anak kecil, dia tidak ngompol itu kesuksesan. Dia bisa pakai pakaian itu kesuksesan. Untuk anak-anak yang sekolah,
nilai yang baik, penghargaan yang didapat, itu sebuah kesuksesan. Orang-orang yang mulai cari kerjaan, dapat pekerjaan, gajinya lumayan bagus dan dapat posisi yang baik, itu sebuah kesuksesan. Ya, setiap orang punya kesuksesan dengan skalanya sendiri-sendiri. Oleh karena itu kita perlu bersabar dengan apa yang kita punya, yang kita kelola. Bahkan kita mengelola yang sumber yang mungkin kita anggap kecil. Tapi ketika bersama dengan Tuhan, dengan kesabaran, maka Tuhan akan mengubahkannya itu menjadi terobosan yang besar dalam kehidupan kita. Ya. Kesabaran itu memberikan waktu kita berlatih untuk makin mahir. Bapak Ibu Saudara, dari perjalanan hidup seorang budak Yusuf sampai mencapai orang yang dipercaya membutuhkan waktu 13 tahun. Dari seorang yang mungkin tidak pernah bekerja, dia melewati masa-masa sulit sampai akhirnya dipercaya menjadi orang yang mengkepalai rumah tangga Potifar. Itu membutuhkan waktu kesabaran dan pada akhirnya membuat dia terampil sehingga Potifar memberikan kepercayaan kepada dia. Masuk ke dalam penjara, dia butuh keterampilan bagaimana mengatasi orang-orang yang berinas, bagaimana mengatasi orang-orang yang licik, bagaimana mengatasi tahanan-tahanan yang ada. Itu butuh keterampilan, butuh kesabaran. Dia berpikir setelah dia berbicara kepada juru minuman raja, dia dilepaskan. Tapi tidak, 2 tahun dia masih harus menunggu. Kita bisa merenungkan bahwa kesabaran itu membuat Yusuf makin mahir memimpin. Yusuf makin mahir melakukan tugas-tugasnya. Sampai pada akhirnya diizinkan dia untuk mencapai pada kedudukan yang tinggi. Tapi dia sudah melewati segala hal sehingga dia mampu bisa memimpinnya. Dan seringkali kesabaran ini menjadi kunci yang menentukan sekali dalam kehidupan kita. Ada banyak keputusan-keputusan yang salah, karena kita tergesa-gesa melakukannya, maka yang kita dapatkan bukan keuntungan, tapi rugi. Keputusan bisnis yang salah, tergesa-gesa, akhirnya rugi. Keputusan dalam kehidupan kita, pilihan-pilihan kita, menyebabkan kita rugi. Tetapi kesabaran itu memberi waktu kita untuk berlatih dan menjadi lebih mahir. Firman Tuhan mengingatkan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Apakah yang terjadi dalam kehidupan kita? Kekurangan, kesalahan investasi, ada banyak hal yang terjadi. Mungkin salah satunya karena kita tidak sabar, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Mari kita datang sama Tuhan. Ada ujian yang terjadi. Ada banyak orang yang buka tutup usaha karena tidak sabar, tidak memberikan waktu untuk lebih mahir, lebih mampu lagi, lebih terampil lagi. Sehingga semuanya mengalami kekacauan, mengalami kekurangan. Kesabaran Bapak Ibu Saudara menolong kita untuk terus mengandalkan Tuhan lebih daripada manusia. Membuat kita lebih terampil, lebih mahir. Firman Tuhan Yeremia 17:7 diberkatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yusuf melewati hal ini. Dia harus sabar, 2 tahun ada di dalam penjara. Nah, ketika dia sudah lewati semuanya itu, sampai akhirnya dia bertemu dengan Raja Fir'aun. Ya, pada waktu itu, dan akhirnya ketika ada masalah di kesempatan yang ada, Fir'aun cerita bagaimana dia memimpikan ada lembu yang kurus, 7 lembu kurus, dan ada lembu yang tambun. Ketika itu lembu yang kurus memakan lembu yang tambun itu, tapi ternyata lembu yang kurus ini tetap merasa seperti kelaparan. Ada bulir-bulir gandum, ya, 7 bulir gandum yang gemuk, ada bulir gandum yang kurus. Bulir gandum yang kurus ini makan bulir gandum yang gemuk. Akhirnya juga kelihatan seperti kelaparan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi raja itu. Tetapi saat itu Yusuf diingat oleh juru minum raja. Dan akhirnya Yusuf keluar di sana
Dan dia bisa mengartikan mimpi daripada raja. Ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dan di tengah-tengah dia berbicara, hikmat Tuhan mengalir. Dan dipilihnya dia sebagai orang kedua. Ya, Firaun berkata, tidak ada seorang pun yang mengatasi engkau kecuali aku. Ya, semuanya kuserahkan pada engkau kecuali tahta ini. Dia menjadi orang kepercayaan di sana. Pada posisi keberhasilannya, saya merenungkan ada sebuah ujian lagi, yaitu ujian pengampunan. Pada posisi-posisi kita yang sudah berhasil, kadang-kadang diperhadapkan Tuhan dengan berbagai hal yang mungkin pada masa lalu itu menyesakan kita. Kita mungkin ketemu dengan orang-orang yang pernah nipu kita ketemu dengan orang yang memfitnah kita mungkin ketemu dengan orang yang mengkhianati kita, pesaing usaha kita. Nah, disinilah kita diuji, apakah kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah dengan kita. Yusuf pada waktu itu, dia mungkin merasa jengkel dengan istri Potifar. Dia bisa ganti, kamu masuk penjara, atau Potifar dihukum. Ya. Atau mungkin yang juru minum raja itu yang ingat dia berkata, kamu ya, tadinya kamu kan harusnya sudah tolong aku 2 tahun yang lalu, tapi mengapa sekarang kamu baru tolong? Dia mungkin bisa menghukum juru minuman raja. Dan dia juga bisa menghukum saudara-saudaranya yang 20 tahun yang lalu, 13 tahun sebagai seorang budak, menjadi orang yang dipercaya itu melewati proses 13 tahun, umur 17 sampai ke 30 tahun, melewati masa kelimpahan 7 tahun, artinya ada sekitar 20 tahun waktu di mana Yusuf bisa balas dendam kepada kakak-kakaknya yang waktu lalu menyebabkan dia di penjara, menyebabkan dia menjadi orang terbuang di Mesir. Tetapi lihatlah, Yusuf mampu melewati ini, ujian pengampunan. Jika Yusuf balas dendam, maka ayahnya mestinya akan kehilang 10 anak lagi. Ya, ayahnya akan mati dalam kesedihan. Mungkin juga anak-anaknya meneladani sikap daripada Yusuf. Apa yang pernah dilakukan Yusuf itu juga yang akan dilakukan. Balas dendam, balas dendam. Tentunya juga Tuhan akan marah. Tapi Yusuf melewatinya. Yang saya kasih nama ujian pengampunan. Ya, sakit hati itu membawa kerusakan. Sebagai orang percaya, kita perlu menang atas ujian pengampunan ini. Sakit hati itu membuat kesehatan kita sering terkali keganggu. Ada yang sakit mah, ada sakit jantung, ada banyak hal. Ya, banyak penelitian yang mulai kita pahami. Sakit hati membawa kerusakan di dalam relasi. Hubungan yang baik kita balas dendam, relasi yang baik akan rusak. Dan firman Tuhan berkata, ketika kita tidak bisa mengampuni, maka berkat Tuhan terhambat. Tuhan berkata, kalau kamu tidak bisa mengampuni, aku juga tidak mengampuni engkau. Ya, kita perlu lewati ini, ujian hal ini. Karena sakit hati tidak membawa kebaikan, tetapi membawa kepada kerusakan-kerusakan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bergantung kepada siapa? Kepada saya, bergantung kepada Anda. Firman Tuhan berkata, kalau itu bergantung kepada kita, hiduplah dengan perdamaian kepada semua orang. Orang-orang yang pernah merugikan Anda, orang-orang yang pernah menyakiti Anda, orang-orang yang pernah membuat Anda sengsara. Mari kita lewati ujian ini. Kalau kita mau dapat terobosan Tuhan dalam kehidupan kita, maka lewati hal ini. Kalau misalnya Yusuf tidak bisa mengampuni, maka tidak ada bangsa Israel saat ini. Kenapa? Mereka mati semua. Pengampunan membuat kita lepas dari kerusakan, dari kehancuran diri sendiri. Dan melepaskan, pengampunan berarti melepaskan berkat bagi pekerjaan dan usaha kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenungkan lagi ujian-ujian yang ada, ujian kerendahan hati, ujian integritas, ujian kesabaran maupun pengampunan,
itu kok sama dengan prinsip yang ada dalam kehidupan Kristus. Itu karakter-karakter yang ada dalam Kristus. Kristus itu rendah hati, ya. Dia mau terima semua orang datang kepada dia, pemungut cukai, orang berdosa pun diterima oleh dia rendah hati. Sehingga perkataan-perkataannya dipercaya oleh orang-orang, integritasnya terpelihara, kesabarannya, sementara orang lain berkata kepada seorang yang kedapatan berzina, orang-orang berkata ini kan harusnya dihukum rajam. Tapi ketika Yesus ditanya itu, dia hanya berkata kepada orang-orang itu, kalau di antara kamu ada orang yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang pertama kali melempar batu itu. Dan orang-orang mulai pergi, dan Yesus bertanya kepada wanita itu, siapa yang sudah melempari engkau? Dia berkata, tidak ada. Dan Yesus berkata, aku juga tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu kata Yesus. Kesabarannya luar biasa. Dan dia memberikan pengampunan. Mari kita hidup di dalam kehidupan ini. Kerendahan hati, integritas, kesabaran, pengampunan. Karena itu adalah sebuah hal yang seringkali menghalangi berkat Tuhan. Yang menghalangi kesuksesan dalam kehidupan kita. Ya, ujian-ujian itu adalah penghalang terobosan di dalam usaha kita kalau kita tidak bisa melewatinya. Ada seorang yang bernama John Maxwell berkata demikian. Ya, adalah benar, karisma, kemampuan, segala hal yang kita miliki, keterampilan membawa seorang, dapat membuat seseorang menonjol untuk sesaat. Tetapi karakter membuat seseorang bertahan untuk seumur hidupnya. Kalau kita mau berhasil dalam kehidupan kita, kita perlu hidup di dalam kemenangan, ya, mendapatkan karakter-karakter yang baik ini lebih daripada sekedar kemampuan kita. Karena itu yang membuat kita tetap bertahan seumur hidup di atas, ya. Kita melewati semua ujian-ujian, ya. Dan saya percaya ketika kita bisa mendapati ini semua, kemampuan kita bertambah, maka saya menyimpulkan dengan kata-kata demikian. Kalau kita punya kemampuan, kita mahir di dalam pekerjaan kita, karakter kita dibentuk dan baik akhirnya seperti Kristus, maka ada divine momentum, ada waktu Tuhan. Ya, Yusuf ketemu waktunya ketika Firaun memanggil dia, dan pada akhirnya dia punya kesempatan, berkat Tuhan ada di sana, dan itu terjadilah kesuksesan dalam kehidupan dia. Ya, saya berdoa supaya hal ini menginspirasi kita. Ada kemampuan yang kita asah, dan kita menantikan momentum itu, kesempatan daripada Tuhan. Maka kita mencapai kesuksesan. Seperti tadi saya ngomong, kesuksesan mungkin bukan hanya berkata tentang uang, segala yang kita miliki, tetapi keberhasilan-keberhasilan kecil dalam kehidupan kita pun perlu kita nikmati. Ya. Kalau misalnya saat ini Bapak Ibu Saudara memiliki sebuah pekerjaan atau menjual sesuatu yang rasanya tidak cocok dengan hati nuranimu, ketika engkau bisa memutuskan lepaskan usaha itu dan ganti usaha yang lain, engkau sedang menikmati terobosan di dalam hal ini. Ketika Anda biasa sogok menyogok di dalam usaha, ya, kalau mau sukses harus sogok, kasih uang, tapi Anda bisa memutuskan aku tidak melakukan hal ini lagi. Itu satu sukses tersendiri, Anda berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ketika orang lain tidak jujur dengan timbangan, tidak jujur dengan segala hidupnya, tetapi Anda memutuskan, ya aku mau berubah, dan engkau sudah dapat menapakinya. Engkau sedang mendapatkan sebuah terobosan dalam kehidupanmu. Ya. Dan banyak hal yang lain yang kita bisa dapatkan. Dan saya percaya berkat Tuhan, materi dan semuanya itu akan ditambahkan kepada hidup kita. Oleh karena itu lakukan usaha prinsip-prinsip kerajaan Allah supaya terjadi terobosan-terobosan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita hidup di dalam jalan-jalannya Allah, bukan hanya sukses saja, tetapi firman Tuhan ini menjadi sebuah hal yang menguatkan kita. Yang begini belum pernah kita lihat. Maukah kita mengalami bersama-sama? Yang begini belum pernah kita lihat. Artinya apa? Sukses yang luar biasa daripada Tuhan.
Katakan bersama-sama, lihat kiri kanan Anda, katakan yang begini belum pernah kita lihat. 1, 2, 3, yang begini belum pernah kita lihat. Maukah itu terjadi dalam hidupmu? Saya percaya ketika kita ada kemampuan, mahir, karakter yang diubahkan Tuhan, ada kesempatan Tuhan. Bukan hanya sukses, tapi Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Selamat menikmati ujian-ujian yang membawa kita kepada terobosan dan pengenapan janji Tuhan. Saya berdoa Anda tidak hanya mendengar, tetapi Anda mengalami sendiri. Karena itu adalah hal yang kita mau sama-sama terjadi. Mengalami Tuhan di dalam pekerjaan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, berdoa, tim musik bisa maju ke depan. Peran musik.